Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini kita tidak akan membahas tentang materi pembelajaran terlebih dahulu ya. Di mana di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang timbul ketika saya mengajar di kelas 11 TKJB. Di mana permasalahan ini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu guru yang juga mengajar di kelas yang sama, yaitu kelas 11 TKJB. Nah, mau tahu proses wawancaranya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa materi kali ini kita tidak lagi membahas tentang materi pembelajaran gitu ya. Dimana kali ini saya akan mencoba untuk mengkaji permasalahan yang timbul ketika mengajar di kelas 11 TKJB gitu ya. Dan di sini sudah hadir salah satu guru yang juga mengajar di kelas 11 TKJB, yaitu adalah Bu Desi gitu ya Bu ya. Silakan Bu, perkenalan dulu mungkin, dan Ibu ngajar di mata pelajaran apa gitu? Ya. Saat ini? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Desiana Sari Dewi. Ya. Saat ini mengajar di kelas 11 mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan atau AIJ, dan di kelas 10 Dasar Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Oke, nah mungkin langsung aja kali ya Bu ya. Saya menanyakan tentang permasalahan yang timbul ketika saya mengajar di kelas yang sama, yaitu kelas 11 TKJB gitu ya Bu ya. Nah, ketika waktu pas lagi saya ngajar nih Bu ya, waktu pas lagi ngajar di kelas 11 TKJB, itu saya ngerasa kalau di kelas TKJB ini motivasi belajarnya itu sangat rendah gitu. Dengan melihat waktu pas lagi saya ngajar itu banyak anak-anak yang belum paham gitu terhadap materi tersebut gitu. Nah, yang saya mau tanyakan ke Ibu ini yaitu adalah apakah Ibu merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan ketika mengajar di kelas tersebut tentang motivasi belajar mereka yang rendah? Iya. Gitu. Sama. Oh, sama ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya? Baik ya. Mereka itu kelas 10-nya itu kan saat pandemi COVID itu lagi tinggi-tingginya. Oh iya, benar juga Jadi, sih. mereka belajarnya kan full daring. Hanya di semester akhir, di sela-sela untuk produktif, mulai dimasukkan untuk mulai tatap muka. Tapi khusus untuk produktif, itu pun tinggal berapa bulan sebelum ujian akhir. Oh iya, benar. Nah, faktor COVID ini mempengaruhi, pertama, keterbatasan. Anak perangkatnya nggak ada. Betul. Belajarnya kurang. Betul. Nah, kita mau mengejar praktek sementara mereka tidak ada sarana. Oh iya, dan benar tidak juga bisa sih. ke sekolah. Iya. Itu kesulitannya. Oh gitu. Ya. Berarti kebanyakan dari mereka itu pembelajaran mereka itu tertunda gara-gara tidak terjadinya tatap muka ya di sekolah ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat ketika proses belajar berlangsung gitu ya Bu ya di kelas 11 TKJB, baik mapel saya ataupun mapel yang lainnya atau mapel Ibu gitu ya. Saya melihat bahwa ada beberapa siswa yang ada di kelas 11 TKJB ini, dia kayak merasa kesulitan gitu dalam memahami materi pembelajaran gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu pernah ngelihat nggak anak tersebut mengalami kesulitan kayak gitu? Ada. Gitu. Sama. Sama. Nah, ini ada dua faktor nih ya. Pertama, faktor kemauan dari diri sendiri. Yang kedua, faktor psikologis mereka. Karena kemarin hampir 1 tahun daring dan mungkin nggak ketemu sama teman-temannya sekelas. Jadi saat kelas 11 ini mulai penyesuaian, baru penyesuaian mengenal satu dengan yang lain. Dan ini pun masih ada kayak grup-grup gitu, cycle. Jadi yang menonjol, sementara yang kurang dia nggak bisa bergabung mengikuti gitu ya. Oh gitu. Tuh. Berarti itu jadi penyebab mereka Salah jadi satu seperti itu ya. penyebab. Kemudian kemauan ya. Terus faktor kelas 10 juga penentu. Jamnya menjadi lebih sedikit saat COVID kan, jam penyesuaian. Waktu kita, misalkan kita video menggunakan Google Meet. Google Meet itu keterbatasan juga, sangat terbatas. Jadi penugasan mungkin
latihan-latihan. Berarti waktu pembelajaran jadi terbatas juga ya berarti. Terbatas. Dan itu sangat berbeda waktu pas lagi kita tatap muka. Kalau biasanya males-males gitu kan, sekarang harus serius gitu waktu pas lagi betul. belajar. Oh gitu. Oke, nah kemudian saya pernah nih ngelakuin percobaan di kelas ini ya Bu ya. Yaitu dengan memberikan sebuah masalah pada materi pembelajaran yang saya berikan gitu, yaitu tentang yang namanya teknologi wireless gitu. Dan saya melakukan penerapan yang namanya pembelajaran HOTS dengan basis discovery learning, di mana saya ngasih sebuah masalah gitu ya dalam jaringan wireless. Nah kemudian mereka disuruh untuk menentukan solusi dari masalah tersebut gitu melalui media jaringan internet gitu. Jadi mereka itu disuruh mencari solusinya di internet. Sebenarnya sih di internet ini ada gitu, tapi dari mereka kebanyakan males buat nyarinya gitu. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Ibu, kira-kira penyebabnya apa ya anak tersebut sulit menyelesaikan yang namanya pembelajaran berbasis HOTS gitu? Ya. Yang pertama ya, kurang terbiasa. Itu harus perlu dilatih untuk HOTS ya, high order thinking. Jadi kemampuan logika itu harus dilatih, diasah gitu nggak ya. diasah, nggak langsung kita kasih hot, tapi ada tahapan-tahapannya kan ya. Yang sedang dulu, mudah dulu, sedang, baru nanti yang sulit, yang membutuhkan logika berpikir yang tingkat tinggi. Nah, yang faktor yang kedua itu tadi ini ya, minat baca untuk mencari, kemauan untuk mencari itu kurang, literasinya kurang. Oh, literasinya kurang ya. Berarti anak ini kebanyakan kebiasaan nyarinya yang simple berarti ya. Nyarinya yang simple, kemudian hanya sebatas mengerjakan tugas saja. Selesai udah selesai gitu ya Bu ya. Harusnya emang dikasih permasalahan, dia cari solusi. Sebenarnya ini harusnya diterapkan di semua pelajaran, misalkan matematika, dikasih sebuah kasus untuk merangsang kemampuan cara mereka berpikir. Ya. Oh iya, berarti hampir sama lah dengan yang saya alami langsung, gitu ya. Karena mereka kan terbiasa nih di SMP, mereka langsung misalkan matematika, dikasih rumus ini, dikasih masalah X-nya sekian, B-nya sekian, ini hasilnya. Harusnya kan dilatih untuk berpikir ada sebuah kasus seperti ini, misalkan ya. Kemudian cari solusinya, misalkan masalah parkir nih, luas sekian, parkirnya berapa, itu diaplikasikan ke materi matematika, misalkan seperti itu untuk melatih nalar. Oh gitu. Jadi ibarat kata kayak penerapan berbasis masalahnya ini di kehidupan sehari-hari ya, biar mereka itu lebih menangkap nalarnya. Lebih dekat dengan mereka gitu kan ya, yang mereka alami. Oke. Nah ini berhubungan dengan kita sendiri nih Bu. Waktu pas lagi kita melakukan penerapan pembelajaran. Nah saya sendiri ngerasa gitu ya Bu ya, waktu pas lagi saya ngajar di kelas 11 TKJB ini, itu saya belum melakukan penerapan tentang model pembelajaran gitu di kelas tersebut. Nah, kalau misalnya menurut Ibu nih, mungkin ada di diri saya sendiri ya Bu ya, saya hanya mencocokkan aja gitu. Kira-kira apa sih penyebabnya gitu? Untuk diri kita nih ya, sebenarnya model pembelajaran itu kan banyak ya, sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya. Cuman kadang keterbatasan waktu. Kita harus menyampaikan ini dalam waktu sekian gitu. Itu untuk kurikulumnya dulu. Kalau sekarang kan lebih leluasa, kita dengan cara apa gitu supaya anak memahami gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemauan kita sendiri juga untuk mengimprove untuk menggunakan model-model itu. Mungkin kurang juga, kita harus banyak berlatih, itu mungkin harus banyak mencoba kali ya, banyak mencoba gitu, sehingga nanti mungkin bakalan cocoknya di model apa gitu ya. Tapi kan kebanyakan dari mereka itu kan kita harus nyari tahu dulu kan masalah dari setiap kelas, karena setiap penerapan juga beda-beda kan Ibu ya. Oke. Tergantung karakteristik siswanya sih. Kan gitu. Siswa itu ada yang visual, ada yang auditorium, auditori, ya. Mereka mendengar. Kemudian ada juga yang kinestetik, anaknya nggak bisa diam. Biasanya mereka itu yang kinestetik itu kalau praktek betah banget tuh. Oh iya benar. Tapi anak kinestetik itu sedikit. Ada kinestetik sama visual atau kinestetik kombinasi lah gitu. Ada juga yang dia cuma bisa melihat dulu baru dia bisa mengerjakan. Oh gitu. Jadi kita harus pahami karakteristik
dari siswa yang setiap ada di siswa. kelas. Oh, berarti pemodelan ini justru kembali lagi ya ke kelas yang kita ajar ya. Iya. Mau Nggak kelasnya bisa itu disamakan. nggak bisa disamakan Ah. berarti bisa aja nih di kelas A seperti ini, di kelas B seperti ini Iya. juga gitu. Oke. Terus kira-kira Ibu menerapkan pemodelan pembelajaran seperti apa nih di kelas TKJB yang sekarang? Di TKJB saat ini untuk praktek ya, kita kasih kasus, kadang studi kasus ya. Contohnya misalkan di subnetting, kita kasih permasalahan kasus seperti ini, mereka suruh menyelesaikan. Oh, berarti masuknya kayak ke PBL ya, problem based learning ya. Oh, berarti gitu. Dan itu Ibu menerapkan konsepnya di kehidupan sehari-hari berarti? Kehidupan sehari-hari, misalkan dia nanti menjadi admin. Kalau ada kasus seperti ini, maka apa yang harus mereka lakukan? Oh gitu. Oke, nah ketika proses pembelajaran berlangsung gitu ya Bu ya, kadang saya ngelihat banyak guru ataupun baik itu produktif ataupun normatif, adaptif gitu ya, itu menggunakan metode pembelajaran yang sama gitu ya, yaitu menggunakan yang namanya modul pembelajaran gitu ya Bu ya. Nah, di kita ini sebenarnya sih kalau saya lihat jarang sekali yang membuat materi pembelajarannya itu basisnya itu seperti basis multimedia. Seperti animasi ketika di presentasinya gitu, sehingga menarik minat gitu kan. Nah, atau bisa juga menggunakan yang namanya video pembelajaran gitu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu nih, kira-kira guru itu harus nggak sih punya kemampuan terhadap teknologi untuk membuat inovasi gitu untuk pembelajaran? Sangat penting. Oh, sangat penting ya Bu ya. Jadi guru juga memerlukan pelatihan buat itu, mengembangkan dirinya. Misalkan bikin animasi atau yang lainnya untuk mendukung pembelajaran di kelas. Biar anak-anak itu lebih memahami gitu ya. Supaya semua anak yang punya kebutuhan seperti auditori, kemudian visual dan kinestetik itu terpenuhi. Kalau praktek itu kan anak yang kinestetik itu aktif banget tuh. Iya, betul. Kalau dikasih masalah mereka langsung gerak gitu kan. Sementara untuk yang auditori dia lebih mengutamakan di pendengarannya aja gitu. Kita jelasin baru nanti dia paham. Gitu. Makanya harus di model pembelajarannya itu nggak cuma satu tapi banyak. Di dalam pembelajaran gitu. itu nggak cuma satu yang dipakai gitu. Oh gitu. Variatif. Nah, kalau saya mau nanya, Ibu kira-kira udah menerapkan hal tersebut nggak ya? Ketika membuat itu, iya. Untuk teknologi, saya masih belum. Misalkan membuat animasi atau yang lainnya. Oh gitu. Nah, kira-kira penyebabnya apa gitu Bu? Kenapa Ibu nggak menerapkan model pembelajaran berbasis teknologi gitu? Untuk penerapan ada, tapi nggak saya buat sendiri. Gitu. Nah, misalkan ada video menggunakan PowerPoint tuh, atau menggunakan video animasi itu dari penyedia. Misalkan dari internet tuh ya. Mereka ada animasi, paling itu ya saya pakai. Jadi nggak membuat sendiri, tapi menggunakan. Ya, sebagai user. Oh gitu. Berarti tetap menggunakan. Tapi ngambilnya dari yang lain gitu ya. Nggak hasil sendiri gitu. Nah, kalau misalnya Ibu, pengen membuat gitu ya, kira-kira bisa atau enggak sih gitu membuat sendiri gitu model pembelajaran seperti itu? Sebenarnya kalau kita ada kemauan bisa, insya Allah ya. Cuma kenapa? Kira-kira gitu. Ibarat kata kayak misalnya, oh iya, saya pengen sebenarnya penerapannya pengen ada, cuman saya belum menguasai gitu. Kira-kira seperti itu atau enggak gitu? Pengen sih. Kayak mengikuti pelatihan. Bisa gitu. Online, bisa belajar otodidak dari di sini kan ada multimedia ya dulu ya. Paling tanya-tanya dikit. Baru sampai presentasi PowerPoint yang dikasih animasi. Tapi gitu. Untuk membuat video animasi 3D dan itu masih belum. Berarti mungkin karena kita waktunya itu juga terbatas juga kan yang tadi gitu ya. Karena memang di kita pembelajaran penuh semua gitu. Yang ngakibatin dari kita sendiri buat bikin penerapan model pembelajaran seperti itu nggak tercapai gitu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Desi atas discovery saya tentang permasalahan yang timbul yang ada di kelas 11 TKJB. Dan bisa saya simpulin bahwa permasalahan yang timbul di kelas 11 TKJB ini sama gitu ya Bu ya. Sama dengan apa yang saya alami dan kemungkinan juga guru-guru yang lain mungkin sama juga gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu waktunya. Sama-sama.
Oke, itulah hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada Ibu Desi yang juga mengajar di kelas yang sama, yaitu adalah kelas 11 TKJB, di mana ternyata permasalahan serta penyebab masalah yang timbul di kelas tersebut, yaitu kelas 11 TKJB, yaitu sama seperti yang saya alami ketika saya mengajar di kelas tersebut. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.